Halo, shalom, shalom, shalom. Saya senang banget ketemu kamu di video ini, di channel ini. Apa kabar kamu? Saya berharap kamu dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna ya. Amin. Salam kenal ya bagi kamu yang baru pertama kali mampir di channel saya ini. Saya berharap ini bisa memberkati kamu. Amin. Guys, saya hari ini pakai jas. Menurut kamu keren nggak? Atau lebih enak saya pakai kaos aja? Boleh tulis di komen. Kak Jim, kayaknya terlalu formal pakai kaos aja. Kak Jim, keren pakai jas lebih ganteng. Boleh tulis di komen. Menurut kamu enakan mana gitu? Mungkin di video yang lalu saya pernah pakai jas tapi nggak sering lah ya. Anyway, itu nggak penting. Tapi saya minta komennya. Menurut kamu lebih bagus mana? Pakai jas atau kaos seperti biasa? Anyway, hari ini saya mau bicara tentang keselamatan orang Kristen. Guys, saya serius. Ini penting banget. Dan kamu harus bagikan ini ke banyak orang Kristen. Karena dugaan saya ini, menurut survei kecil-kecilan saya yang saya lakukan kepada orang-orang Kristen, entah itu teman, entah itu saudara, hasilnya mengerikan menurut saya. Kenapa? Ketika saya tanya, kamu kira-kira kalau mati hari ini, kamu masuk surga atau masuk neraka? Kamu ada di mana kira-kira? Pasti nggak ke surga atau pasti ke neraka atau gimana? Kamu tahu nggak jawaban mereka? Lebih dari separuh yang saya tanya. Dia jawab apa? Nggak tahu. Ragu-ragu kak. Saya masih melakukan dosa. Hidup saya masih nggak benar. Dan lain sebagainya. Nah, hari ini penting banget. Atau video ini penting banget. Dan pertanyaan yang sama saya mau lempar sama kamu, teman-teman. Kira-kira menurut kamu, kalau hari ini kamu mati, kamu pasti masuk surga atau belum pasti? Atau bahkan kamu bilang masuk neraka? Kamu ragu-ragu atau bagaimana? Gak ngerti kak. 3 pilihan. Pasti ke surga, gak tahu, ragu-ragu, atau ke neraka. Jawab di hatimu sekarang, saya kasih waktu. Ini serius. Ya. Nah, gini, oke? Udah ya. Saya pikir, saya berharap kamu sudah ada jawaban di hati dan kita akan lanjut ini. Nah, apa sih menurut Alkitab, menurut firman Tuhan dalam iman Kristen syarat untuk masuk surga? Apa syarat untuk masuk surga? Nah, saya sedih teman-teman. Beberapa waktu yang lalu saya melihat status WA orang Kristen saya kenal. Dia bilang gini, kalau di akhirat mah tergantung amal baik kita. Kita masuk surga atau enggak, kira-kira gitu. Nah, saya kaget, saya sedih. Kenapa? Bos, saya mau kasih tahu. Untuk masuk ke surga dalam iman Kristen bukan karena perbuatan baik. Ya, Alkitab jelas kasih tahu perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tapi perbuatan baik memang dihitung guys. Dan nanti akan dibalas kepada kamu yang berbuat baik. Semua dihitung. Kamu berbuat baik apa? Itu dibalas di surga. Jadi upah, jadi perabot. Tapi bukan untuk menyelamatkan kita ke surga atau untuk masuk ke surga. Bukan. Jadi silahkan, ayo saya mengajak berbuat baik sebanyak-banyaknya. Melayani Tuhan, melayani sesama. Karena kamu akan mendapat upahnya berkali-kali lipat di surga. Jangan sampai kamu nanti di surga nggak punya perabot apa-apa. Nggak punya upah apa-apa. Karena kamu jarang, hampir nggak pernah berbuat baik. Alkitab mengajari kita, ayo berbuat baik kok. Ya, kepada sesama, kepada Tuhan, melayani, dan lain sebagainya. Membantu orang miskin, orang susah, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kembali lagi. Apa syarat dalam iman Kristen untuk kita masuk surga? Ini ayat hafalan sekolah minggu. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, saya agak ngegas dikit, kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya. Saya akan tambahin ayat lagi. Ya. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya
ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi sekali lagi, untuk masuk surga, untuk punya hidup yang kekal, percaya. Selanjutnya, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman. Gak ada penghukuman lagi atau gak ada masuk neraka lagi. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya! Cuman modal percaya doang. Kita percaya, kita masuk surga guys. Gak perbuatan baik, gak apa-apa. Asal kita percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Kak, enak banget ya. Percaya doang. Enak banget. Ya memang enak karena ini pemberian, ini anugerah. Coba kalau kamu ingat gak, kamu pernah diberi apa? Handphone sama paman kamu. Mungkin ada yang dapat mobil dikasih. Enak gak? Loh, enak banget, gak bayar mobil, gak bayar handphone. Lah dikasih. Terima gratis. Walaupun saya mau kasih tahu buat kamu, keselamatan kita gak gratis sebenarnya. Kita nerimanya gratis, tapi ada yang bayarin. Ada yang bayar, yaitu Yesus yang membayar semuanya di kayu salib. Dia mati menggantikan semua dosa kita yang harusnya kita dihukum, ya. Tapi Dia membayar buat kita. Nah, teman-teman gini, kamu harus tahu beda yang paling nomor satu dalam kekristenan dibanding dengan agama yang lain adalah apa? Adalah di dalam Kristen ada penebusan dosa. Katakan amin. Ya, di dalam Katolik pun juga ada penebusan dosa. Kalau ada penebusan dosa, dosa kita sudah ditebus. Di dalam Yesus dosa kita 0. Oh, puji Tuhan, alhamdulillah. Sehingga kita layak boleh masuk surga. Jadi, karena ada penebusan. Guys, ini bukan hebat-hebatan agama ya. Kalau di agama lain ada penebusan dosa, di agama Kristen gak ada penebusan dosa, saya akan ke sana. Karena bukan agama Kristennya, tapi ada penebusan dosa oleh Kristus. Itu yang paling penting. Ya, jadi gini. Kalau tadi kita sepakat ya, bahwa masuk surga hanya percaya kepada Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ya, lebih detail mungkin. Di mulut mengaku, di hati percaya kamu sudah diselamatkan. Artinya, saya mau tanya, bagi kamu yang tadi jawab pertanyaan, kalau kamu mati hari ini masuk kemana? Kamu jawab ragu-ragu, nggak tahu, kamu jawab malah masuk neraka. Woi, itu kamu nggak beriman. Dan orang yang nggak beriman, saya mau tanya, termasuk orang yang percaya atau orang yang ragu-ragu? Orang yang nggak beriman, orang termasuk percaya atau orang ragu? Dia termasuk orang ragu-ragu. Dan dengar baik, orang ragu-ragu tidak punya iman dan tidak diselamatkan. Oh my God, serem banget. Guys, banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen kalau ditanya hari ini kemana, dia bingung, dia jawabnya ragu-ragu. Dia bilang gak tahu, itu gak punya iman. Gak boleh. Kalau kamu ditanya, hari ini kamu mati kemana? Kamu harus jawab dengan iman. Aku pasti masuk surga. Karena dosaku sudah dibayarin Tuhan Yesus. Sudah ditebus semua dosaku. Penebusan sudah ada oleh kayu salib Yesus Kristus sana. Aku pasti ke surga. Jangan punya iman ragu-ragu. Kasih tahu video ini ke teman-teman kamu yang ragu-ragu imannya. Saya sedih loh, teman-teman dekat saya. Saya tanya, jawabannya banyak yang ragu-ragu. Bahkan saya berani bilang separuh dari mereka, mungkin separuh lebih. Mereka nggak ngerti, nggak punya iman. Nggak tahu Kak Jim. Terserah Tuhan. Kayaknya jawabannya rohani. Hanya Tuhan yang maha tahu. Aku mah apa? Puing. Itu bukan orang beriman. Itu orang yang gak punya iman. Kamu harus punya iman. Aku pasti diselamatkan. Ayat firman Tuhan yang bilang, ketika aku percaya, aku diselamatkan. Ini menit ke-9. Ini baru pembukaan guys. Ya. Ya. Sorry. Ada ding dong. Oke, selanjutnya teman-teman. Pertanyaan
klasik selanjutnya atau pertanyaan krusial selanjutnya. Dia tanya gini, Kak Jim, iya sih, aku sudah percaya Yesus, tapi aku masih melakukan dosa. Aku nggak sempurna, aku masih buat dosa. Bahkan orang nggak tahu aku melakukan dosa, tapi aku masih buat dosa. Masa aku masih masuk surga? Bukannya surga itu mulia, kudus banget, Allah bersemayam di sana. Aku masih melakukan dosa. Masa aku masuk surga? Kayaknya enggak deh. Dengar baik. Ketika kamu sudah percaya Yesus, lalu kamu jatuh ke dalam dosa, kamu masih melakukan dosa. Betul? Mungkin kamu gak baca Alkitab, kamu gak beribadah, kamu gak memberi persembahan, kamu mungkin berpikiran kotor, berpikiran jahat, ada iri sedikit, agak susah ngampuni. Apakah keselamatanmu hilang? Tidak. Tidak. Serius, Kak? Orang yang buat dosa masih diselamatkan. Tenang bos, jangan emosi dulu, saya akan jelaskan. Ini yang kadang-kadang salah penerimaan dan saya akan detail jelaskan di video ini. Apakah orang yang sudah percaya Yesus tapi jatuh ke dalam dosa, apakah masih bisa diselamatkan? Jawabannya masih diselamatkan. Masih diselamatkan. Waduh, enak dong. Yuk buat dosa. Enak banget ya jadi Kristen ya. Buat dosa apapun masih masuk surga. Wuhui. Ini ajaran agama apa macam kayak gini nih? Buat dosa masih surga mulu. Emang surga punya mbahmu apa? Tenang. Saya akan jelaskan pelan-pelan ya. Ya, kadang-kadang ada sindiran. Agama macam apa itu Kristen ya? Apakah benar kita itu boleh berbuat dosa apapun tapi tetap masuk surga? Saya akan kasih ayat. Ya. Ayatnya di 1 Yohanes 2 ayat 1. Dan ia adalah, sebentar ya. Sebentar ya. Nah ini. 1 Yohanes 2 ayat 1. Sorry. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Guys, gak boleh berbuat dosa. Jangan berbuat dosa katanya. Jadi gak benar ajaran Kristen yang membolehkan buat dosa apapun. Itu salah bos. Ayatnya jelas bilang jangan berbuat dosa. Ya, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Enggak boleh berbuat dosa. Ya. Perintah Tuhan jangan berbuat dosa. Bukan berarti kamu sudah di dalam Tuhan Yesus, sudah percaya Yesus, boleh sesuka-sukanya, semau-maunya buat dosa, tetap masuk surga. Bukan, perintahnya jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Amin. Nah, selanjutnya. Namun, jika seorang berbuat dosa, ini keren banget. Kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adalah adil. Namun jika seorang jatuh ke dalam dosa, berbuat dosa, kita punya pengantara. Oh my God, kita punya pendamai. Amin. Ya. Kalau orang nggak sengaja jatuh ke dalam dosa, ya, nggak sengaja, dia punya perantara. Nah, ayat 2, dan ia adalah pendamaian. Oh my God, Yesus itu pendamaian.
untuk segala dosa kita. Puji Tuhan. Oh my God. Kamu harus bersyukur punya Tuhan yang keren kayak gini. Jadi gini loh. Jangan buat dosa perintahnya. Tapi kalau kamu sampai kepleset karena kelemahan tubuh, karena mungkin jebakan iblis, nggak sengaja ya jatuh ke dalam dosa, ada Yesus yang jadi perantara kita, pengantara kita, atau pendamaian bagi kita. Ya. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Oh my God. Kalau kamu kepleset jatuh dalam dosa, ya, tenang bos, ada pendamai, penawar dosa, yaitu Tuhan Yesus. Jadi gini loh, ini kamu ya. Kenapa saya ngepol tangan ya? Ya gini aja lah. Kalau kamu jatuh dalam dosa, gitu ya. Kamu di dalamnya sudah ada Yesus. Dosanya itu netral lagi. Nol lagi. Ekstrim ya ini ya. Ekstrim ya, nol lagi dosanya. Mungkin kamu nyontek. Mungkin kamu berpikiran negatif, berpikiran kotor, porno, iri orang lain lihat di Instagram ke Bali, makan-makan. Kamu iri, enak banget sih aku gimana? Itu iri, itu dosa. Tapi tetap itu mentahirkan kamu karena di dalam kamu ada Yesus Kristus yang penawar dosa, pendamaian, pengantara. Tapi ingat, perintahnya jangan sengaja berbuat dosa. Ya, nah dengar baik, dengar. Jangan emosi dulu, ini masih panjang. Sabar ya. Jadi clear ya. Ya, perintahnya nggak boleh berbuat dosa, tapi seandainya jatuh, kita punya pengantara, kita punya pendamaian untuk segala dosa kita, segala dosa kita. Ya, puji Tuhan. Nah, ini penting. Ya. Nah, tapi ini penting, ayat 3-nya ngomong gini. Dan inilah tandanya, garis bawahi, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah gini. Ini penting banget. Jadi gini. Kalau orang mengaku percaya Yesus, lahir baru, dia pasti sudah diselamatkan, ya kan? Tapi tandanya harus kelihatan. Nggak bisa ngomong doang aku percaya Yesus. Tapi tingkah lakunya berbuat jahat, berbuat dosa dengan sengaja, menyukai dosa, tinggal di dalam dosa, terus-menerus berbuat dosa tanpa ada penyesalan dan tanpa ada pertobatan. Itu dikategorikan dia adalah seorang yang pendusta. Dia bohong percayanya. Ngerti ya? Kalau kamu bilang percaya Yesus, lahir baru, kamu ada tanda-tandanya. Kamu gak mau hidup dalam dosa. Kamu hidupnya mengasihi Tuhan. Hidupnya pengen menyenangkan Tuhan. Hidupnya pengen memberikan sesuatu kepada Tuhan. Bukan malah sengaja berbuat dosa. Kalau sengaja berbuat dosa, terus tinggal dalam dosa, itu percaya kamu bohong. Bahasanya di sini pendusta. Kamu gak benar-benar percaya Tuhan Yesus. Kamu cuma main-main doang. Orang yang seperti ini, dengar baik, masuk neraka. Orang seperti ini masuk neraka karena dia bukan orang yang percaya. Imannya diragukan. Dikatakan di sini, dia menuruti perintah-perintahnya. Kalau kamu ya katanya percaya Tuhan Yesus, kamu melanggar firman Tuhan terus, melanggar terus. Suka melanggar, nggak takut dosa, nggak takut sama Tuhan. Ya. Iman kamu itu diragukan. Jangan-jangan kamu bukan orang percaya. Dan kamu bisa masuk neraka. Ya, harus kelihatan tandanya bahwa kamu menuruti perintah-perintahnya. Kak, tapi kalau masih kepleset gak apa-apa. Ada pentahiran dosa. Pendamaian yaitu Yesus. Bisa bedakan ya. Bukan sengaja buat dosa ya. Bisa ya.
Semoga video ini nggak disalahartikan, ya. Nah, contoh ya, ada si A, dia ke gereja, lalu dia bersaksi, saya ini percaya Tuhan Yesus, saya sudah lahir baru. Tapi tetangganya yang melihat kehidupan sehari-harinya tidak sama sekali mencerminkan dia orang percaya. Contoh, dia suka korupsi di kerjaannya. Dia suka berzinah sama mungkin karyawannya. Dia selingkuh di mana-mana. Dia menyakiti orang, menyerang, ya, menipu orang sana sini. Ya, saya berani bilang, percayanya dia kepada Yesus patut diragukan karena nggak kelihatan tanda-tandanya. Kalau orang percaya Yesus, ya, ingat Sakeus, pemungut cukai, dia ketika lahir baru terima Tuhan Yesus, ya, dia langsung meninggalkan dosanya kan, ya, dia bagi-bagikan uangnya. Siapa yang saya pernah tipu, saya balikin 4 kali lipat, sini dengan sukarela. Dia mau bertobat, dia meninggalkan dosanya. Itu tandanya bos, itu tandanya. Amin. Saya berharap, saya berdoa, Tuhan tolong biar jemaatmu nggak salah tangkap ketika saya bagikan ini, ya. Nah, lalu selanjutnya, ya, 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Nah, ya itu tadi, kalau ngomongnya saya berada di terang, saya percaya Yesus, tapi benci sama saudaranya, dendam, gak mau ngampuni, pengen balas dengan kejahatan. Dikatakan apa? Ia berada dalam kegelapan. Ya bukan percaya Yesus sebenarnya. Oke, lanjut ya. Nah, Pastor Jimmy, ada ayat, kalau kamu gak bertobat, ya, walaupun kamu sudah percaya Yesus, kamu gak akan diselamatkan. Harus ada pertobatan, Pastor. Nggak asal enak aja percaya doang, buat dosa masih selamat. Tapi harus ada pertobatan. Nah, dengar baik, ini ada ayatnya juga ya. Ya, saya mau kasih tahu gini. Orang yang sudah di dalam Tuhan, sudah lahir baru, orang percaya sungguh-sungguh, ya, ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia pasti ada rasa menyesal. Ya, Roh Kudus pasti membunyikan alarmnya. Kok gitu sih bunyinya? Bip 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 bip. Pert, mungkin alarm. Untuk apa? Alkitab bilang Roh Kudus itu ngingetin akan dosa, juga ngingetin akan firman Tuhan. Maka kita akan merasa berdosa. Kita akan merasa bersalah. Dan dengar baik, orang yang merasa bersalah karena Roh Kudus itu, alarm itu, maka dia akan minta ampun sama Tuhan. Entah hanya sekedar, Tuhan, aku berdosa, ampuni ya. Bertobat itu, dia otomatis akan bertobat dengan sendirinya. Amin. Amin. Dia pasti akan menyesal. Aduh, kenapa saya buat dosa sih Tuhan? Aku gak pengen, tapi aku nyakiti Tuhan. Tuhan ampuni aku. Itu dia sudah bertobat. Itu sudah dia minta ampun sama Tuhan. Mengaku dosa. Amin. Ya. Dan dia akan diselamatkan. Nah, selanjutnya, ini penting. Ini menit keberapa ini? 24. Apakah selamat atau keselamatan bisa batal? Ini menyentuh doktrin ya. Ada doktrin yang mengajarkan bahwa sekali selamat tetap selamat. Ya. Ada yang gereja juga mengajarkan keselamatan tidak bisa batal. Dan saya nggak mau menyerang doktrin mereka karena mereka punya dalil ayat sendiri. Tapi yang saya pahami, keselamatan bisa batal. Saya akan buktikan dengan ayat. Ya. Ayatnya adalah ini. Dalam Keluaran 32 ayat 33 itu dikatakan gini.
akan dihapus dari kitab kehidupan. Jadi, berarti awalnya itu sempat ditulis dalam buku kitab kehidupan, masuk surga. Tapi dihapus oleh Tuhan. Oh, berarti bisa batal dong, bisa dihapus. Awalnya masuk surga, ternyata bisa di-cancel, dibatalkan, dihapus dari kitab kehidupan. Nah, itu tanda salah satu bahwa keselamatan itu bisa batal. Ya, yang selanjutnya adalah, saya nggak perlu baca ayatnya, di Ibrani 6 ayat 4-6, orang-orang yang murtad. Artinya gini, awalnya dia percaya Yesus, tapi dia murtad, meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan iman kepada Yesus, mungkin ikut kepercayaan yang lain, dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka itu murtad dan dia tidak bisa masuk surga. Karena tiket keselamatan itu Yesus. Kalau dia meninggalkan tiketnya, dia bisa masuk surga nggak? Nggak bisa. Contoh, orang dapat tiket gratis masuk stadion di final Piala Dunia. Ya, antara Brasil dan Jerman mungkin. Tiketnya nggak dijaga dengan baik. Tiketnya hilang. Di hari H dia datang, dia mau masuk ke stadion, tapi nggak bawa tiket karena tiketnya hilang. Boleh diizinkan masuk stadion nggak tanpa tiket? Nggak boleh. Tapi dulu saya pernah punya, Pak. Punya tiket. Tapi mana? Murtad. Tidak bisa masuk surga. Murtad, meninggalkan iman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak bisa masuk surga. Jadi keselamatan bisa batal. Awalnya dia percaya, lalu dia murtad, dia batal keselamatannya. Yang selanjutnya, orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Oh bukan, Yesus bukan Tuhanku dan bukan Juru Selamatku. Dia tidak diselamatkan, orang yang menyangkal. Itu di 2 Timotius 2 ayat 12. Saya nggak punya waktu untuk baca langsung secara detail ya. Lalu selanjutnya adalah membatalkan keselamatan atau tidak diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Ya. Dosa menghujat Roh Kudus. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, pertanyaannya, menghujat Roh Kudus itu apa sih? Ya, sebenarnya menghujat Roh Kudus itu sebenarnya menurut dosen teologi saya, dia bilang dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi itu ada prosesnya. Prosesnya gini. Dulu ketika kamu percaya Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri kamu, ya kan? Ya. Tugas Roh Kudus sebagai penolong adalah dia mengingatkan kamu akan dosa. Ketika kamu berbuat dosa, ada rasa bersalah yang kudus. Ya. Nah, itu kamu abaikan terus. Ya, kamu mengabaikan suara-suara Roh Kudus yang mengingatkan kamu akan dosa. Lalu kamu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa duka, ada ayatnya. Ya, ketika kamu berbuat dosa semau-mau kamu, Roh Kudus berduka. Ya, lalu kamu memadamkan Roh Kudus. Dulu awalnya buat dosa kecil merasa bersalah, lalu diabaikan terus, ya, memadamkan itu artinya kamu dosa yang besar-besar nggak kerasa lagi. Nah, itu memadamkan, mengabaikan teguran, peringatan dari Roh Kudus. Lalu selanjutnya menentang Roh Kudus, nggak percaya akan firman-firman yang diingatkan. Ingat ya, Roh Kudus juga mengingatkan firman. Ditentang terus, ditolak terus, lalu berdusta sama Roh Kudus, dan akhirnya endingnya apa? Karena dia terus melakukan dosa terus. Ini dengar baik. Lalu dia mulai meragukan imannya. Dosa gue banyak banget, masa cuman percaya Yesus masuk surga? Kayaknya enggak deh. Nah, itu adalah termasuk orang yang ragu-ragu tadi. Dan dia tidak masuk surga, tidak punya iman lagi, imannya gugur, imannya rontok. Ya, dia menghujat Roh Kudus dengan proses tadi. Akhirnya dia tiba di satu titik, dia tidak percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu. Saya ambil napas dulu ya.
Ya. Jadi saya pengen simpulkan teman-teman semua bahwa yang pertama, kamu harus punya iman. Kamu harus firm, kuat, teguh. Bahwa di dalam Yesus aku pasti masuk surga. Ada jaminan kepastian di dalam iman Kristen, teman-teman. Kalau mungkin agama sebelah, agama yang lain, semoga kita masuk surga. Tetapi di dalam Kristen tidak. Pasti diselamatkan. Karena apa? Karena ada penebusan. Sedangkan di penebusan dosa. Sedangkan di agama yang lain tidak ada penebusan dosa. Dosanya ditanggung masing-masing. Puji Tuhan, alhamdulillah kita punya penebus dosa, yaitu Tuhan Yesus. Tapi boleh nggak kita melakukan dosa apapun dan tetap masuk surga? Jawabannya tidak seperti itu. Kalau kamu terpeleset jatuh ke dalam dosa tanpa disengaja, karena kelemahan, karena keteledoran, ya, lalu kamu otomatis kamu akan minta ampun, bertobat, dan kamu diselamatkan tetap. Ya, kecuali kamu melakukan dosa, tinggal dalam dosa, sengaja buat dosa, menikmati perbuatan-perbuatan dosa, ya, itu sebenarnya kamu belum percaya. Karena apa? Kita bilang, kalau orang percaya itu ada tandanya. Tandanya pengen hidup kudus, pengen hidup menyenangkan Tuhan, pengen beribadah dengan tulus, pengen melayani Tuhan, pengen memberikan hidup ini untuk Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Hidupnya selalu pengen menyenangkan Tuhan. Hidupnya pengen selalu mentaati Tuhan, mentaati firman Tuhan, gak pengen ngelanggar-ngelanggar. Itu tanda dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, saya meragukan iman orang-orang yang katanya percaya Tuhan Yesus, tapi tingkah lakunya jahat. Tinggal dalam dosa, menikmati dosa, gak mau bertobat, gak merasa bersalah, terus berdosa, tambah hari dosanya tambah banyak. Saya meragukan imannya. Kok gak kelihatan tandanya, bos? Kok malah yang jahat yang kamu lakukan dengan sengaja itu? Dia termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan orang yang tidak percaya ini tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya, sebab orang percaya harus kelihatan tandanya. Ya, lalu keselamatan apakah bisa batal? Jawaban saya bisa. Karena Alkitab tulis, awalnya dia ditulis dalam kitab kehidupan, tapi akhirnya Tuhan akan menghapus, katanya. Berarti awalnya diselamatkan, tapi dalam kondisi tertentu dibatalkan. Keselamatan bisa batal, bisa dihapus. Mungkin contohnya tadi, yang pertama, dia murtad. Awalnya dia percaya Tuhan Yesus, tapi karena mungkin tawaran menikah pasangan atau yang lebih cantik, lebih ganteng, kaya, dia meninggalkan iman, gak percaya lagi sama Tuhan Yesus. Ya, dia beralih ke iman yang lain, dia murtad, dia masuk neraka. Karena di dalam dia tidak ada pendamaian, tidak ada penebusan dosa. Dosanya kembali ditanggung sendiri. Sorry ya, suaranya tang ting tung, wak wak wak. Saya silent dulu aja. Lalu selanjutnya apa tadi? Orang yang menyangkal Tuhan Yesus dengan mulut menyangkal. Saya tidak percaya Tuhan Yesus lagi. Dia bukan Tuhan lagi. Ada pendeta di Amerika, pelayanan dulu luar biasa, tapi dia menyatakan ateis, dia tidak percaya, dan dia menarik semua khotbah Kristennya. Ngeri banget ya, pendeta loh ini. Saya ateis saja, dan disitulah dia menyangkal Tuhan Yesus dan tidak diselamatkan, bos. Dia tidak ada penebusan dosa. Ya, dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia masuk neraka. Lalu selanjutnya adalah dosa menghujat Roh Kudus. Itu melalui proses yang panjang. Ketika Roh Kudus mengingatkan akan dosa, kita mengabaikan terus, mengignore terus, ya, nggak mempedulikan. Terus Roh Kudus ngomong, kita menentang terus. Ngelawan, nggak kayak gitu firman nggak mau menentang, mendukakan, ya, terus mendustai Roh Kudus. Akhirnya tiba di satu titik, karena dosanya sangat banyak, mungkin dia mulai meragukan, kenapa dosa saya banyak,
banyak ini masa hanya percaya Yesus masa masuk surga sih. Nah, di situ imannya ragu-ragu, dan iman ragu-ragu tidak bisa menyelamatkan. Iman ragu-ragu itu sama dengan iman orang tidak percaya. Ragu-ragu itu nggak percaya, dan dia tidak bisa masuk surga, atau tiba-tiba imannya rontok, imannya gugur, dan dia batal ke surga, teman-teman. Saya pikir semoga ini bisa menjadi clear, ya, clear, bisa clear ya, bisa clear ya. Apalagi? Ya, harus bertobat dulu, Kak. Enak aja buat dosa, harus bertobat dong. Otomatis. Ya, kalau orang dalam Tuhan sungguh-sungguh dia kepleset berbuat dosa. Ya, tanpa dia inginkan dia berbuat dosa dengan sengaja, dia otomatis merasa menyesal, dia merasa bersalah, dia pasti datang ke Tuhan, bertobat. Ya. Dan dia diselamatkan kembali. Itu ya. Teman-teman, kadang-kadang banyak yang tadi saya bilang, orang-orang Kristen dia nggak percaya tentang keselamatannya. Dia ragu-ragu, itu nggak punya iman. Ayo bagikan video ini ke teman-teman kamu yang imannya masih ragu-ragu, karena orang ragu-ragu tidak diselamatkan, bos. Tolongin, bagiin. Ya. Lalu saya pengen mengajak kamu untuk komen di video ini apa tanggapan kamu. Ya. Dan kalau ada beda doktrin, nggak apa-apa ya. Ya, beda doktrin, nggak apa-apa. Ini hanya doktrin yang saya percayai. Ya, kalau kamu beda doktrin sama saya, nggak apa-apa. Beda doktrin, beda tafsiran Alkitab itu biasa. Nggak usah otot-ototan. Lu percaya doktrin itu, saya percaya doktrin ini, selesai. Nggak usah menyerang-menyerang. Ya, itu kan pernah terjadi tuh. Aliran Calvinis sama Armenian berantem bunuh-bunuhan. Nggak perlu. Ya, yang penting intinya kata dosen saya, satu, kalau kita masih menganggap Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu masih sama-sama tubuh Kristus, anak Tuhan, Kristen. Tapi kalau tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya seperti saksi Yehova gitu ya, dia bukan Kristen, dia bukan bagian dari kita, beda. Gitu ya, teman-teman, semoga ini bisa menjadi berkat. Boleh saya minta subscribe kamu yang belum subscribe? 5, 4 subscribe, 3, 2, 1, klik. Ya, klik loncengnya dan klik like video ini supaya kamu terus mendukung saya. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Boleh saya berdoa untuk kamu yang mendengarkan video ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu ini saat ini berdoa buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Yang pertama, hamba berdoa biar mereka tidak salah tangkap bahwa ada kesalahan, kalau mereka melakukan dosa, mereka tetap diselamatkan. Jangan ya Tuhan. Tapi biar mereka menyadari bahwa orang Kristen harusnya memiliki tanda-tanda bahwa mereka sudah percaya Yesus dengan hidup kudus, hidup berkenan. Dan hari ini, biar iman mereka sama Yesus tidak ragu-ragu lagi. Mereka boleh pegang teguh iman dalam Yesus, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, kepastian. Pasti masuk surga kalau mati. Karena semua dosa sudah ditebus Yesus di kayu salib. Dan biar video ini menjadi berkat buat orang-orang yang imannya ragu-ragu ya Tuhan. Tolong bantu gerakkan orang-orang untuk membagikan video ini. Supaya mereka yang imannya ragu-ragu boleh mengalami transformasi iman. Mereka boleh bertobat, mereka boleh kembali bahwa iman mereka nggak boleh ragu-ragu. Supaya mereka tidak dikategorikan orang yang tidak percaya, tapi menjadi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi video ini, audionya, gambarnya, supaya ini bisa maksimal menjadi berkat, menyampaikan kebenaran buat umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, kehidupan mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka, diberkati Tuhan luar biasa. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan yang terbaik turun bagi engkau. Amin. Thank you, Tuhan berkati. Memberkati ya. Bentar ya. Ini bye.